Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Isra Channel. Pada video kali ini saya akan bongkar fitur di Android Oppo A71. Jadi gimana bongkar fiturnya? Yuk ikuti videonya. Nah, di sini kita sudah menggunakan Oppo A71 sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Nah, di sini banyak yang kita temukan dari HP Oppo A71 ini. Yang pertama, dari sisi keamanan terlebih dahulu, kita buka pengaturan. Nah, di sini juga ada perbedaan. Jika kita membuka menu untuk WiFi, data seluler, lokasi, Bluetooth itu dari bawah, biasanya dari atas. Tetapi dari atas ini hanya untuk pemberitahuan saja atau notifikasi saja. Tetapi kalau dari bawah ini kita bisa buka pengaturan. Nah, di sini kita geser dan kita klik. Nah, di sini jadi pengaturan ini ada fitur keamanan. Nah, fitur keamanan ini di sini ada izin aplikasi, enkripsi aplikasi, perlindungan pembayaran, ranah anak, blokir, manajer, jendela apung. Nah, di sini ada izin aplikasi. Nah, izin aplikasi ini ketika kita buka, di sini ada izin untuk memanggil itu aplikasi apa saja. Nah, misalnya untuk panggilan yang diizinkan yaitu Facebook, WA, dan Zoom. Tetapi untuk Facebook ini diizinkan, kemudian WA tanya, Zoom tanya. Nah, tanya ini seperti apa? Yaitu dengan izinkan atau tidak, nanti ada opsinya. Nah, di sini ada 3 opsi, yaitu izinkan, larang, dan tanya. Nah, ini untuk izin aplikasi. Kemudian di sini juga ada enkripsi aplikasi. Nah, enkripsi aplikasi ini digunakan untuk memberi password ke aplikasi tertentu. Nah, di sini kita masukkan password HP kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih aja aplikasi-aplikasi yang akan kita kunci. Nah, di sini tinggal kita geser aja. Misalnya aplikasi video kita akan kunci, tinggal geser seperti ini. Nah, di sini bisa pengaturan untuk ganti sandi, atau jika lupa sandinya kita bisa ubah pertanyaan keamanan. Nah, di sini tinggal kita jawab aja. Kemudian kita coba untuk enkripsi aplikasi. Nah, jika kita membuka video, tadi yang kita enkripsi yaitu video. Jadi ketika kita membuka video, nah di sini disuruh untuk memberikan password. Jadi seperti itu untuk enkripsi aplikasi. Nah, kemudian ada perlindungan pembayaran. Nah, perlindungan pembayaran ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang rentan terhadap seperti kriminal dari pembayaran, seperti m-banking seperti itu. Nah, ini ada perlindungan pembayaran. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang berbau-bau pembayaran akan terdeteksi. Nah, untuk perlindungannya, karena kita tidak ada aplikasi yang berbau-bau pembayaran, jadi tidak ada. Kemudian ada ranah anak. Nah, ranah anak ini berguna sekali buat kita yang mau meminjamkan HP kita ke saudara atau siapa gitu. Nah, ini bisa digunakan ranah anak. Nah, bisa diatur dari durasi
durasi ini mengatur berapa lama anak ini boleh menggunakan. Nah, nanti jika durasi ini habis, nanti akan mati sendiri dan harus memberikan password. Kemudian aplikasi yang boleh diakses kita juga bisa diatur. Nah, di sini apa aja, misalnya anak mau nge-YouTube nih, kita berikan aja akses kamera saja. Nah, seperti itu, dan YouTube Studio seperti itu. Nah, kemudian jika tidak diperkenankan untuk menghidupkan data seluler, kita juga bisa untuk menghidupkan saja. Nah, di sini ketika sudah aktif tidak akan aktif data selulernya, tidak bisa diaktifkan. Nah, kemudian ada blokir. Nah, blokir ini apakah itu blokir panggilan, blokir pesan, daftar hitam. Nah, di sini bisa semuanya. Kita blokir panggilan siapa saja, blokir pesan siapa saja bisa dilihat di sini. Kemudian daftar hitam bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada nomor yang masuk daftar hitam, maka kita tidak akan bisa dihubungi oleh nomor tersebut. Kemudian manajer jendela apung. Nah, manajer jendela apung ini ketika misalnya kita merekam dengan aset screen recorder, nah itu jendelanya bisa mengambang, apa seperti bulat-bulat itu mengambang di sebelah layar, itu bisa. Jadi kita harus izinkan juga jika kita ingin jendelanya mengambang seperti itu. Kemudian fitur yang berikutnya yaitu gerakan. Nah, di gerakan ini banyak fitur-fitur yang perlu diketahui, yaitu gerakan layar mati. Nah, gerakan layar mati ini kita bisa gunakan ketika di layar kunci. Nah, ketika layar kunci itu kita klik 2 kali aja langsung mati. Sama juga ketika menghidupkan layar, jika kita tidak ketuk ganda agar layar hidup, kita harus dengan tombol di sebelah kanan ini, harus mematikan seperti ini, harus menghidupkan seperti ini. Nah, kita tidak perlu seperti itu, hanya tinggal ketuk 2 kali saja. Nah, sudah bisa. Nah, kemudian ada gambar O untuk memulai kamera. Nah, gambar O ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita matikan, kemudian kita gambar O. Nah, O. Nah, langsung dilarikan ke kamera seperti itu. Kemudian ada gambar V untuk membuka obor. Nah, gambar V untuk membuka obor, maksudnya obor di sini yaitu lampu flash. Kita gambar V seperti ini. Nah, flashnya akan hidup. Nah, seperti itu. Ini fitur yang membantu sekali untuk mempercepat kerja kita. Kontrol musik bisa dikontrol hanya dengan klik-klik saja. Kemudian di sini juga ada panggilan pintar. Nah, di sini bisa menjawab otomatis bila dekat dengan telinga. Nah, jika ada telepon kemudian kita tangan kita masih harus megang yang lain, kita hanya mendekatkan dengan telinga saja sudah bisa. Kemudian alihkan ke speaker untuk telepon. Nah, itu dari sensor itu juga bisa. Kemudian balik untuk bisikan panggilan masuk. Nah, setelah itu ada cuplikan 3 jari. Nah, cuplikan 3 jari ini digunakan untuk ketika kita ingin screenshot. Jika kita ingin screenshot, jika di HP Oppo itu harus dengan seperti ini, tombol power dengan volume up and down. Nah, seperti ini. Tetapi jika kita
sudah aktifkan duplikan 3 jari ini, kita bisa hanya dengan 3 jari. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Sentuh menaktifkan mode. Jika layar penguncian ditutup, kesalahan penggunaan dapat dicegah. Itu juga bisa menjadi fitur yang menarik. Kemudian di sini juga ada penggandaan aplikasi. Nah, penggandaan aplikasi ini seperti clone aplikasi. Nah, aplikasi yang bisa diklon, tetapi tidak bisa semua aplikasi bisa diklon. Nah, hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa. Nah, di sini contohnya WhatsApp ini bisa diklon. Jadi WhatsAppnya ada 2, ya kita aktifkan, WhatsApp akan menjadi 2. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dapat dikloning di sini bisa dilihat sendiri. Nah, di sini harus mengaktifkan jaringan WiFi atau jaringan seluler. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu saja untuk bongkar fitur Oppo A71 kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.